Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, jumpa kembali dalam podcast Kejaksaan Tinggi Lampung. Dan untuk saat ini kita menghadirkan tokoh inspiratif dari Kejaksaan Tinggi Lampung, yaitu Bapak Haji Nanang Sigit Yulianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabi wabarakatuh. pun. Ya pun. Karena memang di Lampung salam pembukanya Ya. itu tabi pun Ya, Pak. betul. Iya. Ya. Terima kasih Bapak Iya. atas waktunya kita Sama-sama. bisa berbincang-bincang. Izin Bapak, ada pepatah yang mengatakan semakin kenal semakin sayang. Nah, Sobat Adiaksa di luar sana itu Pak ingin mengetahui siapa sih sosok Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Ya. Boleh kita tahu Pak, seperti apa sih sosok Pak Nanang itu saat-saat kecil dahulu Pak? Ya. Pada sahabat Adiaksa semua dan seluruh pemirsa yang mengikuti tayangan ini, Iya. tentunya saya mengucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Nah, ini saya perdana Iya, Bapak Perdana. memberikan ataupun muncul di tayangan podcast Adiaksa Cantik Lampung. Tentunya apa yang tadi disampaikan Mbak Happy ini akan kami jawab. Nanti kalau ada yang kurang tanyain aja. Iya Nah, Bapak. gitu ya. Iya. Jadi kalau ingin tahu tentang saya, sebenarnya saya ini kalau di Lampung ini sudah antara Jawa sama udah kelihatan lagi ya. Entah Oh, udah Jawa, gak kelihatan lagi. Jawa yang asli sama Jawa Lampung udah kelihatan ya. Iya Pak. Jadi saya pun juga mungkin udah nggak kelihatan juga bahwa saya ini memang orang Jawa. Iya. Jadi Bapak lahir di Pulau Jawa begitu Ya, Pak? saya lahir di Yogyakarta. Yogyakarta. Tepatnya di Sleman. Sleman. Lebih tepat lagi di Dusun Mantaran. Mantaran. Sleman. Desanya desa dulu. Oh, desa. Desa atau kelurahan Trimulyo, Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Yogyakarta. Sleman, Yogyakarta. Itu kalau pemirsa pada pernah pergi ke Kaliurang, Kaliurang, iya Bapak. tempatnya Mbak Marijan itu. Iya. Nah, saya mau jalan ke arah sana itu. Oh, mau arah sana. Nah, dulu kan ada namanya Mbak Marijan yang Iya. di Gunung Merapi itu kan, ya saya arah ke situ aja. Lahir di situ di kampung di pedusunan yang cukup asri, sawah-sawah masih ada sungai juga besar, sungai yang dari Gunung Merapi. Di pinggir kampung saya itu sungai, ada sawah-sawah hijau. Jadi kalau ditanya begitu saya jadi ingat masa kecil saya juga. Sangat menyenangkan Iya, tentunya Pak. sangat menyenangkan sekali. Dan itu betul-betul membuat suatu kenangan yang tidak pernah terlupakan. Iya. Ya, jadi saya lahir di situ, gede juga di situ. Sekolah juga di sana Pak. Sekolah di situ dari Sampai mulai TK, tingkat apa Pak? TK, SD, SMP, SMA, sampai SMA. sampai mulia. Oh, sampai kuliah. Ya, sampai selesai saya kuliah sarjana hukum itu di UI Yogyakarta juga. Jadi mengingat masa kecil karena saya memang gede di situ, jadi cukup dari masa kecil sampai besar itu benar-benar saya menikmati betul. Sangat menikmatinya. Itu rumah Bapak dekat dengan sungai atau sawah bagaimana Pak? Sungai dan sawah. Sungai dan sawah. Jadi sebelah kiri sungai, Iya. sungai besar itu, Sungai Sempor namanya. Itu juga dari Gunung Merapi. Sebelah depan dusun sawah-sawah. Pasti banyak waktunya dihabiskan di sana Pak. Masih ya, Untuk bermain dan belajar. Betul, saya dari mulai dulu ada main kelereng, main layang-layang, main peta umpet, semua saya berikan di situ. Itu sampai masa SMA masih di situ ya Pak Bapak tinggalnya? SMA, ya, SMA saya di situ.
Kemudian pada masa perkuliahan Pak, Kuliah juga di situ. kuliah di situ. Jarak dari rumah Bapak ke fakultasnya itu? Itu kira-kira ya ke arah kota. Jadi kalau saya ini kan kalau diambil jarak jauhnya dari tempat saya tinggal sampai ke kota Yogyakarta, Iya, itu itu berapa jam kira-kira itu Pak? ya 15 kilo lah. Oh, 15 Nggak kilo. jauh. Iya. Saya sempat kos waktu SMA kelas 3, sempat kos. Kos di mana itu Kos Pak? di Jogja. Oh, di Jogja, Ya, di jadi kalau kos kita di sempat Jogja. pisah dengan orang tua juga kos. Cuman pas kelas 3 aja lagi, di kelas 3 SMA. Habis itu saya nggak mau kos lagi karena kuliah ini bisa kadang pagi, kadang sore, Bisa kadang ditempuh dari rumah ya, Pak? masih bisa tempuh dan harus tiap hari. Nah, pada saat kelas 3 SMA itu kan Bapak mencoba untuk kos. Berarti Bapak mengalami juga masa-masa mandiri itu ya Oh, Pak? iya, Awalnya iya. ya Pak ya? Betul, benar. Bagaimana itu rasanya Pak? Itu ya sangat mengesankan juga karena saya di situ berpisah dengan orang tua yang selama ini berkumpul terus kan. Iya. Ya, walaupun tiap minggu saya pulang juga, pulangnya bukan apa-apa, maunya ngambil duit untuk perbekalan kan gitu. Iya. Saya bawa bekal. Kemudian masak sendiri Pak? Oh iya, masak sendiri. Teman-teman banyak. Oh, banyak Di situ teman-teman. banyak. Satu kos itu ada sekitar 15 orang. Jadi kalau kita makan nasi ya bareng-bareng aja. Waktu itu belum model magic jar, itu belum ada. Oh, jadi masih pakai kompor. Kompor, iya, kompor minyak tanah. Minyak tanah lagi. Jadi kita bareng-bareng, nanti makan pagi. Ya kalau siang kan masing-masing ya. Iya. Nanti sore ketemu lagi, makan bareng lagi. Masakan favorit Bapak yang suka Bapak masak? Untuk di pagi hari biasa telur dadar. Telur dadar, iya. Yang mudah. Yang mudah, cepat, Cepat dan bergizi. Dan bergizi. Itu aja. Sama kecap. Udah. Iya. Sarapan seadanya. Selanjutnya pada saat Bapak masuk kuliah masih kos atau balik lagi ke rumah Pak? Kalau udah kuliah saya udah mulai kos. Mulai di rumah Mulai balik Ya. kembali ke rumah. Jadi karena saya kuliah tidak mesti tiap hari dan waktu ya bisa sore, bisa malam, bisa siang, bisa Iya. pagi. Saya laju. Jadi dari rumah ke kampus itu saya temu dengan motor dan waktu luang selama tidak kuliah saya pakai untuk organisasi kepemudaan. Oh, Bapak juga memang sudah aktif dari remaja ya? Saya dari mulai kelas 2 SMA itu sudah banyak berkecimpung di organisasi masyarakatan. Salah satunya apa itu Pak? Kalau di kampung itu Karang Taruna. Oh, Karang Taruna, Karang iya. Taruna, yaitu sampai saya menjadi ketua Karang Taruna di desa itu sampai itu. Kemudian kalau organisasi keagamaan ada Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, ada PII, Pelajar Islam Indonesia, itu saya Pelajar juga Islam. sampai sana. Ya. Kemudian ya ada kegiatan lain lah selain Kegiatan itu, lain-lainnya, Tapi yang ya. saya fokus di situ. Ini Bapak kuliah di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia. Islam Indonesia, UI. UII. Fakultas Hukum. Hukum. Iya. Nah, menarik nih Pak. Apa? Kenapa Bapak tertarik untuk masuk ke dalam Fakultas Hukum? Oh itu ya. Kenapa itu Pak? Bagus juga pertanyaannya. Fakultas Hukum itu ini terinspirasi oleh kakak saya aja. Kakak saya yang udah mendahului saya, udah lulus duluan dan langsung hukum duluan. Itu sukses di pemerintahan. Ya, Di pemerintahan sebagai PNS ya Pak? sebagai PNS. Oh, iya. Dan proses. Kemudian setelah bincang-bincang sana sini juga ternyata di Fakultas Hukum itu jurusan Fakultas Hukum itu bisa diterima di mana saja. Bisa diterima Iya, di mana jadi saja. tidak terbatas untuk jadi hakim maupun jaksa, Aparat penegak hukum? aparat Iya. penegak hukum, tapi bisa masuk ke departemen apa saja. Karena Departemen apa saja? Karena di setiap departemen atau lembaga itu pasti butuh sarjana hukum. Iya. Nah, gitu. Itu yang melatar belakang saya. Itu yang menginspirasi Bapak inspirasi sehingga saya Bapak memilih Fakultas memilih Fakultas Hukum. Hukum. Nggak ada yang Iya. lain. Iya. Saya waktu masuk itu
dimasukkan ke jam 2 namanya apa ya? Itu apa? Sipenmaru ya? Sipenmaru ya, Sistem penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa Itu kan baru. ada, Iya. saya masukkan juga ke Universitas Negeri, itu semua hukum semua. Iya. Cuman yang Pada diterima, saat tes diterima di Universitas UI, Islam Indonesia. Saya milih di UI itu. Terus pada masa perkuliahan itu Pak, seperti apa itu Pak? Pasti ada suka dukanya Pak. Oh ya. Boleh saya tebak Pak? Apa itu? Sukanya pasti Bapak bertemu dengan ibu. Loh, ibu itu bukan teman kuliah tuh. Oh, ibu bukan teman kuliah. Bukan. Jadi kapan Bapak bertemu dengan ibu itu pertama teman kali? Di kampung itu, teman Waduh, organisasi. teman organisasi. Jadi teman organisasi, satu Iya. pengajian, satu masjid. Oh, satu pengajian, Nah, satu masjid. Iya. Satu kampung juga nih. Dan Ini masih tebakan yang paling tepat nih kayaknya. apa tuh? Pasti ibu yang paling cantik. Iya, harus dong. Iya, harus ya, Pak. Yang paling Iya. cantik yang dipilih. Iya, dipilih. Jadi teman satu di samping teman juga masih ada si family. Iya. Jadi masih ada hubungan family. Satu masjid, satu pengajian, satu organisasi. Udah dia sering ketemu. Pasti dalam bahasa Jawa itu bobot, bibit, bebet. Oke. Oke semua. Oke. Nah, iya. Jadi suka dukanya apa itu Pak selama menjadi Jadi waktu mahasiswa? kuliah itu ya tadi. Jadi karena saya istilahnya ngelajo ya. Ngelajo itu dari rumah ke tidak kos lah fakultas, iya. Itu waktu itu kadang-kadang sangat berharga sekali. Jadi kalau saya pagi berangkat keluar pagi, jadi sambil nunggu kuliah itu saya itu main dengan memakan untuk berorganisasi ya. Berorganisasi. Iya, di sela-sela waktu itu untuk mengisi kekosongan waktu. Sampai nanti sore kuliah lagi kan gitu kan jadwalnya gitu. Kadang-kadang pagi, nanti sore lagi ya baru ada lagi gitu. Nah, terus kalau nggak organisasi, kemana saya? Saya ke teman saya itu ya sambil main dan belajar, numpang di kosnya teman gitu. Numpang di kos teman sambil belajar ya sambil ngobrol-ngobrol aja. Nunggu waktu gitu. Sambil mengisi waktu ya, itu Pak. waktu. Iya. Sampai nanti kuliah. Karena kan kalau habis kuliah pagi terus pulang itu kan jauh. Iya. Waktunya juga habis jalan. Nah, makanya saya numpang di tempat kos itu. Sampai apal ya. Kalau nanti ada kuliah siang, ayo Nang. Nah, kan gitu. Udah ditunggu di kos saya jangan dekat situ. Iya. Dan kebetulan banyak anak Lampung. Oh, banyak anak Ya. Lampung Pak. Jadi memang Bapak semenjak perkulihan itu sudah mengenal culture dari orang Lampung itu sendiri ya Pak? Sumatera tuh terutama ya. Sumatera. Lampung banyak, Medan banyak, Palembang juga banyak. Apalagi di SMA saya di MUHI, Muhammadiyah 1 ya. Muhammadiyah 1 Tapi Yogyakarta. itu ya Jakarta itu Lampung tuh hampir mungkin ada 30% itu orang Lampung. Banyak orang Kan Lampung. alumni MUHI sini banyak jadi pejabat-pejabat yang di Lampung ini. Karena memang Pak, untuk daerah Yogyakarta itu sendiri di Lampung terkenal sebagai ya? kota pelajar. Nah, itu. Iya. Jadi memang banyak banyak siswa orang, atau mahasiswa ya, yang menuntut ilmu ke makanya Yogyakarta. Saya dari di sini juga banyak teman-teman saya SMA Iya. sini yang alumni saya. Bahkan yang di Fakultas Hukum apalagi ya lebih banyak lagi karena ada ikatan IKA Hukum ya. Di sini ada di Lampung. Fakultas Hukum UII. UII. Iya. Dari berbagai strata dari berbagai bidang ada, yang di DPRD juga ada, pengusaha, dosen, pemerintahan, kepala daerah, ada semua di sini. Jadi memang keluar dari UII itu semua menjadi pemimpin ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian Bapak setelah Bapak keluar dari dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum, Ya. kita juga ingin tahu Pak, kenapa Bapak memilih menjadi seorang jaksa? Itu lucu, jadi nggak sengaja. Apa nih cerita lucunya Masuk Pak? di kisah saya nggak sengaja saya itu. Oh, tidak sengaja? Tidak sengaja. Bagaimana ceritanya Pak? Jadi ceritanya begini, waktu itu tahun 80-an, bukan ya, 89 ya, saya lulus 88 ya. 89. Itu yang banyak itu orang itu masuknya di bank. Oh, di bank. Jadi bank-bank baik pemerintah maupun swasta. Jadi saya nggak pernah terbesit ya Pak. Itu masuk kejaksaan untuk atau masuk menjadi bagian karena dari saya waktu itu jaksa. pengen masuk Wamil. Oh, ingin masuk Wamil. Sempat saya masukkan lamaran ke Wamil. Iya. Tapi ditolak karena ijazahnya belum keluar. Belum keluar, Iya. baru ijazah sementara, Iya. nggak boleh. Nggak boleh.
Terus masukkan bank. Ada waktu itu ada bank BCA, BNI dan sebagainya lah gitu Iya. ya. Kalau itu waktu itu Mandiri belum ada. Saya sempat tes di Bank BNI di Jakarta. Bank BNI. Nah, ketika saya nggak sengaja masuk ijazah itu, ketika saya lagi legalisir Iya. ijazah sementara di Kopertis, ya ada kan Kopertis ya. Iya, Kopertis untuk Ketemu teman, legalisir ijazah. ditanya, Nang, kamu nggak daftar ke kejaksaan? Ya, kan gitu. Iya. Memang ada pendaftaran. Jadi Bapak nggak tahu pada saat itu kejaksaan sudah mulai buka. Iya. Nggak kayak sekarang ini Iya. ya. Diumumkan lewat ini, nggak tahu. Ada tuh di Kejaksaan Tinggi. Di mana Kejaksaan Tinggi? Terus kalau di sana jadi apa itu? Ya jadi jaksa lah katanya gitu. Iya. Akhirnya singkat cerita saya daftar juga. Bapak menyiapkan lamaran. Daftaran. Iya. Saya ikut tes. Teman itu juga ikut tes. Tapi akhirnya saya yang diterima mah. Jadi teman itu nggak diterima. Jadi saya ikut di tahap pertama di Yogyakarta, di Kejaksaan di Jogja. Iya. Kemudian Tahap kedua seleksi. di Iya. Jakarta. Di Jakarta. Kan ini pengumuman terus tahap kedua di Jakarta. Iya. Ya. Setelah dimasuk kejaksaan baru tahu, oh begini ya di kejaksaan itu katanya. Jadi saya itu di Jakarta itu di Janagung ya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya Bapak. Itu kan tes terakhirnya di situ tuh. Iya. Wawancara macam-macam di situ. Itu udah mulai beberapa tahap itu. Saya lihat tuh, waduh, gagah juga ya jadi jaksa itu. Lihat tuh orang-orang apa bapak-bapak pakai seragam dinas dia. Akhirnya ya alhamdulillah ya, berkat doa restu orang tua. Iya. Diterima. Diterima. Dan pertama kali saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Bantul. Kejaksaan Negeri Bantul. Terus gimana rasanya itu, Pak? Wah, itu benar-benar karena sebelumnya ini ya pertama kan jadi PNS kan gimana ya, rasanya ada bangga mana, iya. terutama orang tua almarhum ya. Jadi Bantul dengan Sleman itu kan jaraknya juga hampir 40 kilo juga. Jadi Jogja lumayan jauh melewati tuh, Pak. Jogja, Iya. melewati Jogja. Saya juga waktu itu saya laju, saya berangkat pulang pergi tetap pulang ke rumah. Tetap dari rumah. Waktu itu saya belum punya motor, jadi saya diantar sama orang tua bapak saya itu ke tempat pemberitaan bis, baru naik bis sampai ke kantor. Sampai ke kantor, iya. Ada yang lucu dan apa itu Pak yang lucunya Pak? Jadi begini, karena orang tua kan juga pensiunan. Pensiunan dari mana Pak? Pegawai Pemda Sleman. Oh, pegawai. Tapi juga Negeri petani. Iya. Jadi walaupun pegawai juga petani juga dia. Ini setiap pagi jam 6 sudah berangkat, sudah siap-siap. Ya, pas saya pasang nama ini. Iya. Ya. Ini, name tag kita Pak, iya, emblemnya. Kan ini penanang sigit gitu ya. Iya. Kan nggak pakai SH gitu. Iya. Bapak saya protes. Lu itu kok nggak pakai SH-nya? Iya. Udah di kuliah, udah lama-lama kok nggak? Iya. Nggak disematkan di situ. Iya. Kenapa tidak disematkan di namanya? Begitu Pak. Oh iya. Gitu ya. Terus ngapain mesti pakai jaket katanya? Kan karena Sleman itu kan daerah dingin. Iya. Nah, naik motoran masih dingin juga. Namanya jaket, copot ya jaketnya. Biar seragamnya terlihat. Nah, itu. Ya kan dingin Pak. Enggak, biar kelihatan pangkatnya mutu itu. Kan gitu. Iya. Di bis juga jangan usah dipakai aja. Apa? Enggak usah dipakai jaketnya, copot aja gitu. Biar kelihatan kamu pangkatnya orang kejaksaan. Itulah namanya orang tua ya. Iya, kebanggaannya itu Pak. Karena kita sendiri juga ya kita juga sebenarnya bangga, cuman kan agak-agak malu-malu dikit lah ya, iya. Karena di dalam bis itu. Jadi ternyata orang tua itu ketika melihat anaknya berhasil itu, ya. Bapak sebenarnya menyadari tidak
apa yang dilihat orang tua Bapak pada saat Bapak mengenakan seragam, itu sebenarnya sudah Bapak lihat terlebih dahulu pada saat tes wawancara di Kejaksaan Agung. Bapak kan lihat, wow, keren. Iya. Bapak masih ingat nggak pertanyaan pada saat wawancara itu apa, Pak? Salah satunya, Pak. Salah satunya ya tadi apa yang saya tadi tanyakan. Iya. Apa sih yang menjadi latar belakang masuk kejaksaan itu? Jadi tapi Bapak nggak jawab ngelihat seragamnya bagus kan? Iya. Karena emang waktu itu belum tahu kan. Iya, belum tahu. Kan, ya pada dasarnya karena saya ingin menuangkan mengaplikasikan ilmu yang saya miliki kan gitu. Iya. Ya. Tapi begitu melihat, memang gagah ya, jadi bangga ya, bangga Pak. juga Iya. gitu. Kalau diterima bangga juga nih. Iya. Ya gitu. Ya. Nah, tadi Bapak sudah menceritakan bagaimana sampai Bapak dalam proses sampai menjadi seorang jaksa. Ya. Kemudian dalam karir Bapak menjadi seorang penegak hukum, apakah ada hambatan atau rintangan? Bagaimana suka dukanya, Pak? Ya, jadi perjalanan pasti ada. Setiap perjalanan seorang itu pasti ada suka duka yang mengiringi itu ya. Jadi tadi saya katakan saya mulai jadi CPNS itu di Kejari Bantul. Di Bantul. Kejari Bantul. Yang caranya segitu. Tentunya ya saya karena seneng ya itu sangat excited. Iya. Pokoknya sangat seneng. Karena emang di lingkungan kami itu satu pun belum ada dinas di kejaksaan. Oh, dinas di kejaksaan. Baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar. Lingkungan masyarakat sekitar. Iya. Itu udah ada. Jadi ya merasa gimana kan gitu ya. Jadi walaupun jauh juga saya tempuh dan nggak kerasa itu ya, Pak? Nggak kerasa. Ya. Sampai saya di Bantul itu kira-kira 4 tahun. 4 tahun? Lama itu, Kenapa Pak? 4 tahun? Kenapa, Pak? Dulu kan ya. Jadi pada waktu itu kita ini masih takut kalau dipindah. Oh, masih takut. Masih ada paradigma di luar sana menyeramkan gitu ya, Pak? Pokoknya takut lah. Iya, takut. Tugas di luar daerah itu masih takut gitu. Tapi ternyata ketika kita mengikuti pendidikan di Kejaksaan Agung, ketemu dengan teman-teman seluruh daerah dari seluruh Nusantara, Pak. Nusantara, iya. Menjadi terbuah pikirannya bahwa ternyata memang mereka juga happy saja dan memang itu adalah rasanya suatu keharusan juga kita bisa suatu kembangan juga bisa bertugas di daerah lain. Di daerah lain. Akhirnya saya yang waktu itu kalau ditawarin pindah nanti dulu, nanti pindah saya akhirnya pindah. Pertama kali saya pindah langsung ke NTB. NTB, wow. Di Mataram. Di Mataram. Nah, di situ suasana beda, culture beda ya, Pak ya. Beda. Iya. Bahasa, makanan. Nah, pokoknya semuanya beda, tapi ya ada rasa gimana ya? Senang juga. Menikmati ya, Pak, betul. Suasana itu. Tadi karena memang dari sebelumnya nih cuma di Jogja gitu aja. Ini bisa di daerah lain. Dan saya bawa semua anak istri saya bawa itu. Sama anak-anak saya masih umur 2 tahun. Saya bawa istri sama anak dari situ sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun 4 juga tahun. Di situ. Iya. 4 tahun di Kejari. Jadi kalau sekarang tuh orang bilang 4 tahun udah lama ya. Padahal tadi 4 tahun, betul-betul 4 tahun. 4 tahun saya jalani. Nah, di situ ya banyak ya saya bisa menyelesaikan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. Iya. Ya, juga saya akhirnya di situ juga mendapat jabatan yang sampai eselon 4. Oh. Kan apa itu jabatan sebagai apa, Pak? Kasih. Sebagai kasih, ya, kasih di pemeriksa. Ya. Kasih pemeriksa di Kejari. Ya, eselon 4 ya di pemeriksa itu. Kemudian
dari Mataram. Dari Mataram Saya dipindah ke Kejati, Jogja. balik lagi ke Balik lagi Jogja. Ke Iya. Kejati tapi ya. Iya. Kejati. Dari Kejati kira-kira di situ juga masih jadi pemeriksa. Kemudian dari Kejati ini saya masuk ke Sleman. Mutasi lagi ke Mutasi lagi Sleman. Sleman. Iya. Kemudian dari Sleman Dari Sleman. saya ke Jakarta Pusat. Wow, langsung ke ibu kota, Ya, Pak. Jakarta Pusat. Iya. Ya, Sebagai apa pada saat di Jakarta Pusat, Pak? Kasih Datun. Kasih Perdata dan Tata Usaha Ya, Negara. tapi di situ saya ada perkara yang cukup menarik perhatian masyarakat, yaitu tentang penyidangan kasus teroris. Kasus teroris. Ya, itu yang cukup melelahkan, tapi membuat kita jadi banyak pengalaman. Iya. Nah, Tantangannya lebih besar lagi lebih besar ternyata lagi, ya, Pak. ya, di Jakarta Pusat. Wah, baru di AKI, baru Kajari. Nah, pada saat Bapak menjalankan tugas di Jakarta Pusat menangani perkara-perkara teroris itu ya, Pak, ada tidak kekhawatiran Bapak terancam tidak saya dan keluarga gitu? Ya. Ada tidak, Pak, terbesit seperti itu, Pak? Ya, ada. Ada, Pak. Bahkan itu dijamin juga sama dari Densus 88 tuh. Oh, itu dari semua keluarga kepolisian. jaksa-jaksa itu di Iya. kepolisian dijamin keamanannya. Jadi awalnya Bapak merasa khawatir was-was, Ya, namun karena ya. itu merupakan tugas dan kemudian ada jaminan maju terus. Ya maju Pak? terus, Iya. tetap kita maju terus, bahkan ya makin semangat karena Makin kita ada semangat. jaminan dari kepolisian, dari pihak keamanan untuk baik jaksanya maupun keluarganya. Keluarganya, Jadi jamin iya. keamanan. Jadi alhamdulillah bisa selesai tanpa halangan satu apapun, lancar semua. Kemudian Bapak mutasi kemana lagi setelah dari Di Jakarta, Jakarta Pusat, Iya, ke DKI Jakarta. ke DKI Jakarta. Di Bergeser Jakarta. sedikit ya, Geser Pak. dikit ya, cuman Iya. pindah tempat. Dari situ saya sebagai ngasih sospol ya. Sosial, Itu banyak politik, iya. politik, karena di situ banyak belajar tentang intelijen. Karena memang saya waktu itu dari awal masuk ke Kejaksaan Negeri waktu di Bantul itu Iya. ada di bidang intelijen. Oh, di bidang intelijen. Jadi memang dunia intelijen memang dari awal ya, Pak? Iya, dari saya masuk pertama kali Iya. jadi capek ya, kalau Dari sekarang Capek, ASN ya. Iya, ASN, calon Nah, pegawai calon- negeri calon, sipil iya, pada saat itu, iya. Itu sudah dimasukkan di Intel. Di Jadi bidang saya menikmati intelijen. betul di Intel, ternyata lebih bervariasi Iya. ya, dan banyak apa ya, untuk melakukan satu tindakan dengan itu di intelijen ini lebih wawasannya lebih luas. Iya, wawasannya luas. Itu untuk bidang intelijen sendiri ada slogan atau ada istilah apa itu, Pak? Indra Diaksa Intelijen untuk di kejaksaan kan. untuk di kejaksaan. Kalau bidang intelijen sendiri, Pak? Kalau di intelijen kan ada istilahnya, di intelijen itu harus benar-benar ikhlas menjalankan tugas sih. Harus Harus ikhlas. ikhlas, Harus legowo. legowo, Iya, dan tidak takut apapun. dan tidak takut Resiko harus apapun. benar-benar harus ditanggung. Harus Ya, ditanggung. Makanya ada seperti apa ya? Ada gium ya. Iya, Kalau di intelijen itu ya, iya. berhasil tidak Dipuji. dipuji, Iya. gagal Gagal, siap dicaci maki, dicaci maki. hilang tidak dicari. Iya. Datang. Apa? Iya, hilang tidak dicari. Iya, kalau kita hilang tidak dicari di Iya, intelijen. hilang tidak dicari. Iya. Pokoknya berhasil tidak Tidak dipuji, dipuji, gagal gagal, siap dicaci dimaki. hilang tidak Tidak dicari. dicari. Itulah. Iya. Itu siap jadi seorang intelijen harus begitu. Nah, setelah Bapak di DKI Jakarta, kemudian Bapak mutasi ke daerah mana lagi, Pak? Dari DKI Jakarta saya dipromosikan langsung menjadi Kajari di Kandangan. Oh, langsung menjadi Ya. Kepala Kejaksaan Ah, Negeri Kandangan. Saya di Kajari Kandangan di mana itu? Kalsel ya, Kalsel. Ya. Terus saya jalani sekitar 1 tahun lah di daerah
mungkin kalau sekarang udah maju, kalau dulu ya masih ini ya tradisionalnya itu masih terlalu kental ya. Iya. Dulu, kalau sekarang mungkin udah karena sudah Era dari modernisasi ya Pak. modernisasi Iya. dari 2007 sekarang udah 2023, udah berapa tahun tuh? Hampir 15 tahun Iya. ya. 15 tahun sekarang pasti sudah maju. Dan gimana itu rasanya Pak untuk kali pertama menjadi seorang Iya. pimpinan yang mempunyai satu wilayah dan harus memanajemen Iya. sendiri? Bagaimana itu Yang Pak? pertama tentunya kita semua harus bersyukur. Iya, harus kita bersyukur. diberi amanah menjadi seorang kajari Iya, seorang yang pemimpin. tentunya semua orang juga menginginkan untuk Iya. seorang jaksa pasti tahapnya menjadi kajari itu menginginkan itu, kita bangga. Kemudian menjalankan tugas dengan baik ya di situ dengan kerjasama dengan Forkompinda tentunya dan ya menyesuaikan dengan wilayah setempat Iya. ya. Karena memang tanggung jawabnya Iya. jauh lebih besar ya Pak. Tanggung jawab lebih besar dan tentunya juga kita tadi benar-benar mendalami, menyelami apa yang ada di Daerah itu. tersebut. Kita Iya. belum menyelesaikan, jadi kita juga tidak bisa melakukan suatu hal yang memang hanya kok merasa egoisme kita, enggak, tapi memang harus sesuai dan istilahnya apa, kita harus mengingat istilahnya ada syahadat yang ada Iya, di situ. culture budaya Culture lokalnya budaya ya Pak. lokal. Itu seperti ada gium juga di mana bumi dipijak, di situ langit itu dijunjung. makanya kita Iya. juga harus paham menyesuaikan sesuai dengan kearifan lokal yang Iya, ada. kearifan Ya, lokalnya. ya. Berapa kali Bapak menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pak? Kalau Kajari 2 kali. Kajari 2 kali. Yang kedua di Kejari Palembang. Oh, langsung ke Sumatera. Oh, dari situ belum. Oh, belum. Dari situ masih lewat Kabak TU. Oh, Kabak TU. Kabak TU Bidang Iya. Intelijen di Janagung. Intelijen di Kejaksaan Agung. Jamintel. Baru dari Kabak TU ke Asintel Oh, jadi Bapak ke Asintel dulu. NTB. NTB. Iya. Iya. Balik lagi ke Intel Oh, lagi. balik Balik ke lagi. NTB lagi Iya. maksudnya. Cuma jabatan berbeda. Dengan jabatan berbeda. Ya, Intel NTB. Kemudian dari Intel NTB baru ke Kajari Palembang. Kajari Palembang. Ya. Iya. Berapa lama di Kajari Palembang itu Pak sebagai Kepala Di Kejaksaan? Palembang nggak lama, cuman 1,5 tahun. Yang agak lama ini di Intel NTB. Oh. Di Intel NTB ini saya hampir 2,5 tahun. 2,5 Ya. tahun. 2,5 tahun saya kembali lagi ke NTB pakai Asintel dan ada tugas yang saya sangat sampai sekarang nggak pernah lupa, berkesan sekali, yaitu ketika saya masih baru awal menjadi Asintel, saya bisa membantu pimpinan untuk bisa membantu mengeksekusi perkara tindak pidana korupsi yang sempat tertunda beberapa kali eksekusinya karena ada Kendala. Iya. Itu pada waktu saya masuk saya bisa membantu dan itu berhasil. Dan itu berhasil. Iya. Ya, itu yang berkesan. Berkesan Ya. ya. Selanjutnya setelah tahap-tahap tersebut Pak Ya, di Palembang. di Palembang. Ini juga ada yang sangat berkesan. Oh, apa Ya. itu Pak? Melaksanakan pidana mati. Pidana mati. Itu bagaimana rasanya Pak? Itu kan. Waduh, ada banyak apanya. Cukup inilah. Itu eksekusinya dilaksanakan di mana Pak? Di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan. Jadi Bapak pergi ke Nusa Kambangan Iya, untuk saya melakukan berkembang eksekusi. dengan para kasih Iya. di sana, kasih bidum, kasih intel dan para jaksanya itu untuk melaksanakan eksekusi pidana mati itu waktunya tidak bisa cepat. Prosesnya itu lama, 6 Iya. bulan. Oh, Saya lama ya, merintis Pak. ya, begitu ada perintah dari pimpinan untuk melaksanakan hukuman agar mengeksekusi hukuman mati itu 6 bulan, dari itu 6 baru bisa bulan. dari mulai pertama Iya, observasi sampai pelaksanaan pelaksanaannya. itu tembak Iya. mati itu
6 bulan. Itu yang sangat-sangat melelahkan ya. Tapi ya ada rasa kebanggaan juga kan. Iya. Karena apa? Tidak semua jaksa bisa Melaksanakan hukuman mati eksekusi itu, tersebut eksekusi ya mati. Pak. Dan Iya. eksekusi mati adalah tugas yang paling tinggi. Paling tinggi. Tidak ada lagi eksekusi. Iya. Udah paling tinggi kan? Iya. Si penjara biasa. Tapi eksekusi mati ya, Iya. paling tinggi. Dan tidak semua ada di pengumuman kita. Jadi saya menerangkan di Nusa Kambangan itu perkara yang kita eksekusi adalah perkara pembunuhan satu keluarga yang sudah ingkrah sejak 17 tahun yang lalu. Wow. Ternyata perkara yang cukup lama ya, Sudah lama. 17 tahun. 17 tahun dari kalau saya hitung itu tahun 2013 berarti itu dikurang 17 Iya, tahun dikurang berapa itu? 17 tahun Ya. belakang. Masih sebelum tahun 2000 kan. Iya. Jadi tertunda-tunda terus. Iya. Saya nggak tahu juga kendalanya apa. Kendalanya seperti apa Entah ya, berapa, Pak? pokoknya tertunda sampai 17 tahun lah. Jadi orang itu belum tereksekusi di Nusa Kambangan. Akhirnya pada waktu saya jadi Kajari, saya bersama teman-teman kasih dan para jaksa lainnya bisa melaksanakan itu. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Berjalan Ya, dengan lancar. ya. Ternyata tugas seorang jaksa itu sangat berat ya, Iya. Pak. Sangat kompleks, mulai dari penyidikan, penuntutan, Iya. dan eksekusi ya, Iya. Pak. Ya Iya. betul. Setelah dari Palembang, Pak, Bapak mendapat promosi Saya jabatan dari kemana itu, Pak? Palembang saya mendapat promosi menjadi asintel lagi. Asintal kembali. 2 kali asintel. 2 kali asintal. Di wilayah mana, Pak? Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan. Sumatera Utara, Medan. Medan. Semakin ke ujung Pulau Sumatera ya, Main Pak? ujung Pulau Utara. Iya. Dan itu tidak sebentar tuh. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun saya jadi asintel di Sumatera Utara. Iya. Itu juga banyak sekali hal yang berkesan. Itu tentang hal-hal yang menarik perhatian masyarakat, yaitu saya mendampingi lagi eksekusi hukuman mati lagi perkara narkoba. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Karena Iya. di Palembang tadi ini perkara pembunuhan, Iya. di Medan? perkara narkoba. Perkara Yang narkoba. rame-rame waktu itu, yang bareng-bareng Iya. puasanya di Nusa Kambangan Nusa bersama Kambangan. dengan Kejati lainnya itu. Oh. Itu saya ikut mendampingi Pak Kejati dan Aspidum juga ikut melaksanakan hukuman mati itu. Untuk kali kedua Bapak melaksanakan eksekusi pendampingan hukuman mati itu, Pak, rasanya masih sama tidak, Pak? Ada rasa bagaimana, Pak? Kalau yang pertama benar-benar nervous ya. Benar-benar Agak nervous. Iya, yang pertama Iya. itu, yang pertama. Mm-mm. Tapi kalau yang kedua ini sudah karena sudah pernah Sudah pernah, iya. melihat langsung bagaimana Pak. Iya. Ya Sudah meyakini bahwa itu adalah tugas Iya, tugas tugas dari kita. sebagai jaksa ya, Pak. Jadi itulah tugas kita. Iya. Jadi bukan berarti kita ini apa ya. Memang tugas kita itu adalah tugas negara Tugas negara. yang nggak bisa kita tolak. Iya. Dan istilahnya ya karena tugas tidak ada beban. Iya. Karena tugas saja. Gitu. Nah, setelah dari Medan, Pak? Setelah dari Medan saya langsung dapat promosi menjadi koordinator di Datun, di Perdata dan Tata Usaha Jamdatun, Negara ya. di Jamdatun. Jamdatun. Jasa Agung Muda. Perdata Tata dan Tata Usaha. Negara. Dari situ 1 tahun 1 tahun. ya. Terus mendapat penugasan menjadi Wakajati di Gorontalo. Wakajati Gorontalo. Ya, Gorontalo. Hampir seluruh Indonesia itu sudah Bapak jelajahi, Pak. Kecuali Papua. Oh, Papua belum ya, Papua Pak. enggak. Iya. Jadi semua pulau sudah ya. Gorontalo, Sulawesi, Gorontalo kan gitu. Iya. Berapa tahun di Gorontalo, Di Gorontalo Pak, sebagai cukup Wakajati? ya nggak lama tapi juga nggak apa. Tidak sebentar ya, Nggak Pak. sebentar. Iya. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya rata-rata ya 1,5 tahun menjadi Wakajati di DKI. Kembali menjadi Wakajati, Wakajati lagi, namun di ibu kota, yang kedua, Pak. di Iya. DKI.
Di DKI saya nggak lama. Kalau itu mungkin dianggap sebentar, karena cuma 2 bulan. 2 bulan, Ya, Pak. 2 bulan. Langsung promosi kembali, Pak. Promosi kembali menjadi Kajati. Menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi. Balik lagi NTB. Kembali lagi di NTB. Jadi yang ketiga kali. Ketiga kali. Saya kembali NTB. Penugasan yang ketiga. NTB. Iya. Jadi begitu saya mendapat SK Kajati NTB, waduh, udah pulang kampung. Pulang kampung. Karena sudah 2 kali di NTB. Sudah 2 kali. Saya kembali lagi ke Kajati NTB. Iya. Nah, dari KJT NTB langsung ke Lampung, Pak? Belum. Belum. Dari Kajati NTB kan itu pada waktu itu Desember 2019 ya. 2019 saat Covid itu, Pak. Ya, Iya. mulai Covid itu kan Iya. Maret ya, 2020. Iya, Maret 2020. Nah, Maret 2020. Lockdown itu, Pak, Wah, saat itu. lockdown. Semua ini semua kejadian di kantor, ada yang istilahnya itu istilahnya Semua dilakukan daring pada saat itu, Pak. Ya, Iya. jadi kita benar-benar konsentrasi di kantor. Itu sajanya setahun ya, sampai Desember 2020. Sampai 2020. Nah, terus dari NTB itu saya mendapat perpindahan tugas menjadi inspektur. Menjadi Inspektur 5 di Jambas. Itu Inspektur 5 itu tugasnya apa itu, Pak? Inspektur itu ya kita kan kita kan di pengawasan ya. Iya, di pengawasan. Jadi memeriksa tentang tugas-tugas pokok kita sehari-hari. Iya. Di wilayah-wilayah itu. Di wilayah-wilayah. Termasuk yang di pusat. Iya. Ya. Juga menangani terhadap pegawai yang melakukan tindakan tercela. Iya. Yang perlu penanganan itu kita yang tangani ya. Dan wilayah Inspektur 5 ini meliputi Jawa Timur. Oh, jadi Inspektur 5 itu untuk wilayah timur ya, Pak? Timur, Jawa Timur? Enggak, jangan cuma Timur, ada Banten. Oh, ada Banten juga. Banten. Di Janagung di Jawa bagian Timur. pembinaan. Iya. Sultra, Sulawesi Utara. Bengkulu. Oh, Bengkulu. Bengkulu dan Sulut. Oh, Sulut. Ya. Jadi wilayah-wilayahnya sudah ditentukan sudah ya, ditentukan. Pak? Jadi Ya? 5 berarti 6 wilayah itu. Jadi selama Bapak menjadi inspektur, Bapak melakukan inspeksi ke daerah-daerah tersebut ke ya, Pak? daerah itu. Jadi Iya. saya sempat itu ke Sulawesi Utara, ya semua yang menjadi wilayah Inspektur 5 alhamdulillah sudah saya datangi, dan kebetulan waktu itu sudah Covid sudah mulai Sudah mulai reda, Pak? reda. Iya. Lockdown sudah mulai dicabut ya, sehingga Pak? kita sudah bisa ke daerah, Iya. dan tetap terbatas menjaga jarak dan sebagainya, menjaga prokes ya, Pak? prokes ya, Iya. itu tetap menjaga itu. Tapi kita sudah bisa boleh ke daerah. Itu saja ini selama 1 tahun. Selama 1 tahun. 1 iya. tahun. Nah, setelah jadi inspektur, Pak, Baru masuk Lampung. Iya. Yeah. Terus gimana kesannya, Pak, pada saat Bapak menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Pak? Ya, sangat senang. Di bumi, di Sai Bumi Ruwajurai. Sai Bumi Ruwajurai. Iya. Cukup membanggakan, dan masyarakatnya ramah-ramah. Iya. Alamnya juga indah, ya. Ada bukit, ada Ada pantai, laut, ada pantai, ada sungai, ada lengkap lah, gunung, iya. Termasuk juga makanannya juga enak-enak, Beraneka ragam. Budaya juga bagus-bagus, sehingga saya juga cukup kerasan juga di sini. Iya. Nggak Di terasa Lampung- juga. Nggak terasa ya, Pak? Sudah berapa lama, Pak? Sudah 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan, iya. Dari masakan-masakan Lampung, Bapak tahu tidak? Ada ciri khas dari Lampung, Ya. yaitu sambal seruit. Iya. Pernah coba, sambal Pak? seruit pernah. Cuman Enak, mantap rasanya ya, mantap. Pak? Cuman saya nggak boleh banyak-banyak itu. Kenapa, Pak? Karena kan itu perutnya enggak. Oh. Cuma seneng ya. Iya. Cuman Dengan nggak ikan banyak, bakar ya, Pak? Ikan bakar. Iya. Nah, Bapak setelah melakukan perjalanan dalam karir Bapak itu,
Prestasi apa Pak yang sudah Bapak raih? Ya. Penghargaan apa yang telah diberikan pemerintah Ya, kepada tentunya Bapak? selama perjalanan yang paling tinggi, penghargaan 30 tahun. 30 tahun mengabdi. Itu saya sudah dapat 30 tahun mengabdi. Dari Karena Presiden Republik Indonesia, Pak. Dari Presiden Indonesia, artinya 30 tahun mengabdi tanpa ada masalah kan gitu. Iya. Artinya saya mendapatkan 30 tahun mengabdi. Ya ini tinggal sisa dari 3 bulan, nanti tinggal kita jalani aja. Iya. Amin. Kalau masalah prestasi ini saling ini aja. Rasanya kita ya, pokoknya sudah kita curahkan semua lah apa yang ada dalam kemampuan kita untuk menjalankan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Dari mulai tugas-tugas penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Belum yang dengan pengabdian masyarakat. Ya. Insya Allah saya sudah laksanakan semuanya dan saya cukup puas dengan apa yang sudah saya sampaikan. Iya. Mendengar kisah Bapak yang sudah Bapak ceritakan, boleh nggak kita tahu apakah putra-putri Bapak juga ikut menjadi bagian dari Adiaksa, Pak? Ini jadi masuk ke wilayah ini keluarga ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Untuk motivasi teman-teman semua atau para pemirsa ya, iya, yang mengikuti acara puas ini. Jadi anak saya pun mengikuti langkah saya menjadi pastinya jaksa. Jadi anak saya ini 4, ini yang jadi jaksa sudah 2 Pak, alhamdulillah. 2 jaksa, mantu saya juga jaksa. Jaksa juga, iya. 1 di Bea Cukai. Iya. 1 masih kuliah. Iya. Itu. Jadi saya selalu berpesan pada anak-anak saya, ya jadilah jaksa yang baik. Jadilah jaksa yang baik. Jaksa yang sebenarnya jaksa. Jadi bukannya sekedar numpang kerja di kejaksaan, tapi benar-benar dinikmati dan digunakan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi maupun dari apapun untuk pengabdian pada bangsa dan negara melalui jaksa. Nah, gitu. Mendengar kisah inspiratif dari Bapak, tentunya Sobat Adiaksa di luar sana Pak pasti tertarik untuk menjadi seorang jaksa. Itu kapan Sobat Adiaksa di luar sana bisa menjadi bagian dari insan Adiaksa sejati ini Pak? Iya betul benar. Iya. Ini kalau nggak salah sudah diumumkan juga melalui berbagai media massa ya. Kapan itu bahwa waktunya, kejaksaan Pak? akan melakukan perekrutan ASN ya. Calon ASN kejaksaan ini dimulai tanggal 17 September. Tanggal 17 September besok gitu ya. Iya. Tanggal besok. Formasi yang dibutuhkan cukup banyak. Cukup banyak formasinya, Pak. Berapa nih? Hampir 7.000 apa? 7.846 formasi. Iya. Untuk kejaksaan saja. Untuk kejaksaan. Ini ada formasi ahli pertama atau calon jaksa ya. Calon jaksa. Ini 2.000. Banyak juga ya. Banyak. 2.000 calon jaksa, Sobat Adiaksa. S1 ya. S1. Fakultas Hukum ya, Pak. Hukum ya. Iya. S1 Fakultas Hukum, kemudian lulusan D3. Lulusan diploma D3 ini ada sekitar 1.446 formasi yang dibutuhkan. 1.446 formasi. Ya, kemudian SLTA dan sederajat ini ada sekitar 4.390 4.400 ya kalau dijumlah ya. Oh, jadi untuk SLTA sendiri iya. Jadi ada 4.400. 2.142 ini untuk penanganan perkara. Iya.
yang 2.258 untuk penjaga tahanan. Penjaga tahanan. Ini dimohon seluruh masyarakat yang memang memenuhi syarat untuk bisa masuk ASN Kejaksaan, silakan untuk mendaftar ke Kejaksaan. Tentunya di Lampung ini di Kejaksaan Tinggi ya. Iya. Ini mulai tanggal 17 September 2023 yang akan datang, yang kira-kira berapa hari lagi nih? 3 hari lagi. 3 hari lagi. Iya. Jadi silakan mari bergabung dengan kami di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung untuk menjadi jaksa maupun dari pegawai kejaksaan. Iya. Dan ini terbuka untuk umum. Artinya siapapun yang memang memenuhi syarat itu silahkan daftar. Silahkan bergabung menjadi insan adiaksa sejati. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kisah-kisah inspiratif yang telah dibagikan kepada seluruh Sobat Adiaksa. Semoga Sobat Adiaksa dapat mengambil hikmahnya dan segera bergabung menjadi insan adiaksa. Mudah-mudahan sejati. Dan sukses untuk kejaksaan, sukses untuk calon-calon pegawai kejaksaan juga yang mengikuti perekrutan CASN pada tahun 2023 ini. Terima kasih Bapak. Tabi pun. Nah, Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, telah kita saksikan bersama kisah-kisah inspiratif dari salah satu tokoh di Kejaksaan Tinggi Lampung, yaitu Bapak Haji Nanang Sikit Yulianto. Semoga kisah beliau dapat menginspirasi Sobat Adiaksa untuk segera bergabung menjadi insan adiaksa sejati. Salam Adiaksa, Tabi pun. Ya pun.